Welas Asih tiada batas. Mei 2009 saya memulai usaha sendiri dengan tujuan agar keluarga saya bisa makan, agar saya punya waktu yang leluasa, punya uang untuk menolong orang lain, dan punya lowongan pekerjaan bagi mereka yang sulit mendapatkan pekerjaan. Tak lama, benar, setelah usaha berjalan, berdatanganlah teman-teman lama yang sulit mendapatkan pekerjaan. Mereka dari berbagai latar belakang. Ada satu orang yang datang dalam keadaan yang sangat lusuh, bahkan gembel. Lalu saya memberikan uang padanya untuk membeli pakaian. Gak banyak sih, hanya 500.000 rupiah. Besoknya dia datang dengan pakaian baru, rambut sudah rapi, dan sepatu baru. Perlahan saya ajari dia atau transfer ilmu, semua ilmu yang saya punya mengenai bisnis itu, dan saya ajari dia belajar komputer dan lain-lain hingga dia menjadi ahli bangunan. Harapan saya agar dia dan yang lainnya juga bisa menjadi ahli dan sukses di dalam hidup mereka, dan kelak mereka bisa menolong orang-orang di sekitar mereka. Tapi tak pernah saya duga mereka membuka usaha yang sama secara bersama-sama, usaha sama seperti usaha saya, dan kantor mereka nggak jauh dari kantor saya. Mereka nggak pernah memberitahukannya, bahkan orang lain yang memberitahukannya pada saya. Dan saya tahu hal itu setelah hampir setahun mereka membuka usaha yang sama. Saya terpukul dan sangat terpukul. Saya berjuang dalam diam dan hening. Saya berdoa dan berdoa untuk mereka. Lalu saya kumpulkan mereka, saya buat pesta perpisahan karena mereka sudah tak mau lagi bertahan bekerja bersama saya. Saya hancur, bisnis saya ambruk, dan saya bangkrut dan jatuh miskin semiskin-miskinnya manusia. Tapi kami berpisah dengan baik-baik, dan hingga kini tetap terjalin komunikasi yang baik. Hingga kini kami berteman sesekali bertemu. Beberapa tahun kemudian setelah kejadian indah tersebut, anak pertama dari orang yang saya berikan uang 500.000 itu jatuh sakit. Sakit kanker. Umur masih 7 tahun. Saya pilu, hati saya sakit. 2 kali saya datang ke rumah sakit dan berdoa di sana. Saya memohon pada Tuhan agar kiranya anak itu sembuh. Tapi kenyataan berkata lain. Anak itu akhirnya meninggal. Hati saya menangis. Saat anak itu meninggal, saya sedang mengikuti seminar berbayar. Saya pamit dan tinggalkan acara itu. Saya bergegas datang ke rumah duka. Besoknya saat pemakaman saya juga datang. Saya tak kuat menyaksikan kepiluan itu. Dan saat acara penghiburan, saya dan istri juga datang ke rumahnya. Baru-baru ini, orang yang sama mengalami kedukaan. Di gambar setelah ini, di gambar pertama, pagi tanggal 24 September 2020, dia menyampaikan permohonan doa agar kami yang ada di grup, kami satu grup, mendoakan papa mertuanya yang sedang sakit stroke sejak 2 tahun lalu. Dan kondisinya saat itu semakin lemah, tapi sangat tersiksa. Begitu membaca permintaan itu, batin saya menerawang jauh membayangkan jika yang sakit itu adalah papa saya. Pastinya saya nggak kuat. Lalu saya replay tulisan dia itu, dan saya minta agar dia japri nama lengkap dan foto wajah papa mertuanya itu untuk saya bawakan dalam doa. Di gambar kedua, tak lama dia membalas, bukan japri, tapi tetap di grup itu. Saya berdoa, dan doa itu saya tuliskan langsung di grup itu, karena di replay, permintaan saya di replay dalam grup itu. Saya mengetikkan doa yang tulus dan sungguh-sungguh di grup itu. Selesai, amin.
Beberapa hari kemudian saya dapat info di grup yang sama bahwa papa mertuanya telah berpulang. Tanggal 22 Oktober 2020, atau hampir sebulan kemudian, dia menceritakan dengan singkat riwayat sakit mertuanya itu. Dia tuliskan bahwa papa mertuanya meninggal dengan damai setelah 4 hari dari sejak saya berdoa. Di chattingan itu dia ceritakan bahwa papa mertuanya itu di masa muda menelan satu ilmu. Mungkin ilmu hitam atau ilmu apa saya nggak tahu. Lalu mereka bertanya pada beberapa dukun, lalu ada satu dukun yang berkata bahwa papa mertuanya itu bisa meninggal dengan damai kalau memakan satu makanan sebagai anti dari ilmu yang dia makan di masa muda. Namun mereka, anak-anaknya, nggak ada yang berani memberikan makanan itu. Saya nggak tahu makanan itu apa. Saya hanya berdoa dengan tulus, meminta pada Tuhan agar Tuhan memberikan yang terbaik untuk orang tua yang sedang menderita itu. Yang ingin saya sampaikan di video kali ini ialah, mari terus mengasihi. Luaskan dada kita semua untuk dipenuhi cinta kasih. Tiada batas bagi semua orang dalam jangkauan kita, apapun sikap dan perilaku mereka pada kita di masa lalu. Terus mengasihi walau pernah disakiti. Besarkan cinta kasih kita hingga lebih besar dari jagat raya ini. Terus berbenah dan berlatih hingga tak setitik pun ada kebencian, dendam, sakit hati, iri dengki, niat jahat, dan pikiran negatif, serta pikiran-pikiran buruk di dalam batin kita. Ingat, saat kita mengasihi orang lain, siapapun dia, saat itulah kita mengasihi diri sendiri kita dengan sempurna, dan saat itu jugalah kita mengagungkan Tuhan seagung-agungnya keagungan. Salam kebajikan. Semoga kita semua sehat, panjang umur, damai, tenteram, sejahtera, berkelimpahan, dan bahagia. Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Assalamualaikum, Namaste.